Halo, jumpa lagi dengan saya Virbum Veritati. Saya menyapa Anda hari ini dengan salam damai sejahtera. Saya tetap mengingatkan Anda untuk menjaga kesehatan, melindungi diri dan melindungi keluarga Anda. Hindari hal-hal yang berpotensi membuat Anda atau keluarga Anda tertular virus corona. Nah, saya akan jeda sejenak dari seri kontradiksi tauhid karena saya melihat sebuah isu usang yang lain yang akhir-akhir ini dicuatkan kembali oleh Muslims ke publik di YouTube, terutama oleh Mas Kainama. Kabar kehadiran Nabi setelah Isa alaihissalam itu termaktub dalam Bible atau Alkitab. Ketik aja Yohanes pasal 16 ayat 13. Nanti webnya pilihnya sabda paralel. Tetapi apabila ia datang, iya, Yesus yang ngomong itu. Iya datang. Bisa siapa aja kan yang datang? No, iya datang. Tetapi apabila dia datang, ini tandanya. Di kalangan umat Nasrani, ada yang menganggap bahwa yang akan datang itu adalah Roh Kudus. Namun, Ustadz Kainama memiliki pendapat yang menguatkan bahwa yang dimaksud adalah kedatangan seorang manusia. Nah, di dalam bahasa aslinya, ini banyak orang Kristen dan Katolik. Salah satunya ada seorang ibu yang sangat saya hormati. Dia bilang salah pemahamannya Kainama. Ini tentang Roh Kudus yang akan datang itu Roh Kudus. Tidak, Bible bilang itu tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, betul ya? Bukan Roh Kudus. Dibilang di situ roh kebenaran. Untuk memastikan kebenaran makna dari roh kebenaran itu, mari kita kembalikan kepada bahasa aslinya. Roh kebenaran itu dalam bahasa Yunani, yang bahasa aslinya Bible itu, bahasa aslinya kitab Yohanes itu disebut pneuma, pneuma. Kalau Roh Kudus, pneuma, hagion. Kalau ini pneuma saja, artinya apa? Roh kebenaran artinya roh yang bisa dilihat 3 dimensional. Iya. Itu disebut ketika, tapi nanti roh itu datang, roh itu turun. Kalau roh selalu disebutnya turun, tapi disebutnya itu iya datang. Iya itu bukan roh, 3 dimensional. Artinya roh yang ada di dalam kemasan daging. Ini pemahaman teologis banget, teologis mendasar banget, bahwa pneuma dan pneuma hagion itu berbeda. Roh Kudus dan roh kebenaran berbeda. Ia akan datang. Nah, saya kutip ini dalam bahasa Aramea. Lebih jelasnya, mari kita dengar bunyi ayat tersebut dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arameanya, kata-katanya gini, altit kalon, hafam menah, speak good words, effort words, motivation words, menahma. Altit kalon, hafam menahma, etamak Ahmad Muhammadin bikhotahasta biallah. Oke, jadi ada 3 pokok utama yang akan saya kemukakan secara cepat sebagai respons atas celotehan Mas Kainama. Pertama, begini Mas Kainama, saya itu paham dan sangat mengerti Anda harus menyelamatkan alammu dari kebohongan, karena tanpa tahu apa-apa tentang isi kitab Taurat, Zabur, dan Injil, mengklaim bahwa di dalam kitab-kitab itu termaktub nubuat mengenai kenabian Muhammad. Jadi memang Anda harus mencari-cari nubuat tentang kenabian Muhammad di dalam kitab-kitab itu. Problemnya adalah Alkitab yang ada di tangan orang-orang Kristen sekarang, 66 kitab kanonik, mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, tidak ada satu bagian pun di dalamnya yang mengandung lontaran prediktif atau nubuat mengenai kenabian Muhammad. Itu sebabnya saya pernah menyatakan bahwa kenabian Muhammad memang termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil, cuman kitab-kitab itu belum pernah ditulis. Itulah sebabnya saya menasihati Anda untuk memperbesar kesabaran sambil memperluas hayalan Anda. Moga-moga di suatu saat, suatu ketika kitab-kitab itu tertulis sehingga Anda puas menemukan prediksi nubuat mengenai Nabi Anda. Itu yang pertama.
Yang kedua, Anda terlalu maksa untuk mencocok-cocokkan isi Yohanes pasal 14 sampai dengan Yohanes pasal 16 dengan Muhammad. Frasa pneuma tes aletheas di dalam konteks itu pasti tidak bisa dihubungkan dengan Muhammad. Kenapa? Karena frasa itu tidak muncul di dalam ruang hampa sehingga Anda boleh mencomot frasa itu lalu memberinya arti sedemikian rupa berdasarkan fantasi Anda untuk mencocok-cocokkannya dengan Muhammad. Frasa itu muncul di dalam konteks, karena itu Anda perlu membaca konteksnya secara lengkap, dan kalau Anda membaca konteksnya secara lengkap, frasa itu mendapatkan penggambaran-penggambaran yang persis menolak dirinya untuk dirujuk kepada Muhammad. Itu di dalam konteks Yohanes pasal 14 sampai 16. Karena video ini tidak dimaksudkan untuk menjadi panjang, maka saya tidak mengemukakan detailnya di sini. Tapi bahkan orang yang sekadar bisa membaca saja, membaca 3 pasal itu, pasal 14, pasal 15, pasal 16 Injil Yohanes, even IQ mereka low pun mereka bisa tahu bahwa pneuma tes aletheas di dalam Yohanes pasal 14, 15, 16 pasti tidak bisa dirujuk kepada Muhammad. Jadi saya perlu menasihati Anda, Mas Kainama, mungkin sesekali Mas Kainama perlu melakukan tes IQ. Kemudian Anda mengartikan kata pneuma dengan seenak dubur Anda. Pneuma berarti sesuatu yang bisa dilihat 3 dimensional. Anda dapat arti itu dari mana? Kenapa Anda harus berbohong, Kainama? Itu tidak pernah ada di dalam kamus manapun, di dalam leksikon manapun. Anda mengungkapkan sebuah arti yang sama sekali tidak pernah Anda, yang semata-mata Anda pilih, Anda pungut di dalam hayalan terliar Anda demi mendukung agenda dan propaganda Anda yang tidak berdasar itu, bukan? Kenapa Anda harus berbohong, Kainama? Lagi pula kata iya bagi Roh Kudus di dalam Alkitab itu memang bukan sesuatu yang aneh, sebab kekristenan percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Jadi kenapa itu harus menjadi aneh, dan kenapa kata iya itu harus menjadi indikasi bahwa pneuma berarti sosok yang bisa dilihat 3 dimensional. Anda dapat arti itu dari mana, Kainama? Ketiga dan yang terakhir, Anda mendapatkan dukungan dari naskah aslinya dalam bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Itu adalah mitos pada 2 level. Pertama, Anda sedang mempopularkan lagi sebuah mitos basi bahwa Injil yang asli itu ditulis dalam bahasa Aramaik. Anda bisa bertanya kepada pakar perjanjian baru manapun, yang Kristen konservatif, yang liberal, yang ateis, yang agnostik, yang Yahudi. Orang-orang yang punya kepakaran dalam bidang studi perjanjian baru itu berasal dari spektrum teologis dan agama yang berbeda. Dan mereka sepakat bahwa naskah asli Injil, naskah asli kitab-kitab Injil itu ditulis dalam bahasa Yunani Koine, period. Kedua, Anda mempopularkan lagi sebuah mitos tua tak berotak yang berasal dari Ahmed Deedat, lalu yang diteruskan juga secara tidak berotak oleh Zakir Naik, dan sekarang Anda teruskan lagi juga dengan tidak berotak mengenai bunyi Mahmadim di dalam bahasa Ibrani yang Anda coba cocok-cocokkan dengan bunyi penyebutan nama Muhammad. Nah, itu sudah saya kemukakan dalam video-video terdahulu, Mas Kainama. Kalau ada waktu coba nonton video-video saya supaya Anda sedikit pintar. Itu sudah saya kemukakan dalam video-video terdahulu bahwa metodologi semacam itu merupakan fonetik falasi. Sebab 2 kata yang punya bunyi yang mirip belum tentu merupakan kata yang sama dan belum tentu merupakan kata dengan arti yang sama, terutama kalau kedua kata itu berasal dari 2 bahasa yang berbeda. Tetapi kalau Anda ngotot untuk membenarkan metodologi semacam itu, maka secara konsekuensi logis Anda harus berkesimpulan bahwa Allahmu adalah seekor tikus. Sebab setiap kali Anda berseru Allahu Akbar, kata Akbar di dalam bahasa Ibrani berarti seekor tikus. Jadi saya ingin lihat kadar konsistensi Anda untuk mempertahankan metodologi semacam itu. Sebagai komentar terakhir, saya tahu Anda tidak puas dengan jawaban saya karena Anda harus menyelamatkan klaim blunder Allahmu bahwa terdapat nubuat
mengenai kenabian Muhammad di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Dan Anda pasti akan terus mencari-cari nubuat itu di dalam Alkitab saya. Hanya saja saya juga tetap harus mengatakan sejujur-jujurnya kepada Anda bahwa dari Kejadian sampai dengan Wahyu tidak terdapat secuil pun prediksi nubuat mengenai kenabian Muhammad. Tetapi kalau Anda memang tidak bisa stop, dan pasti memang Anda tidak bisa stop, mungkin di masa depan saya akan membuat sebuah seri kajian akademik yang baru, yang temanya adalah Muhammad sebagai nabi palsu dan antikris. Jadi pertanyaan saya, apakah Anda mau stop atau tidak?